Silakan Mas Didi. Prosesnya seperti apa, Mas Didi sebagai apa? Ya. Dari awal ya. Singkat ceritanya aja sih, lagu ini itu memang saya buat ya sama Mas Nanda, sama Dimas, sama Ima ya. Waktu itu kalau nggak salah udah 3 November. tanggal 3 November ya? 3 November 2020 pembuatan nada dan lirik. Terus singkat cerita, waktu masuk bulan Agustus ini Mas Nanda bilang kan kita punya lagu yang bertemakan kebangsaan, asik juga tuh dirilis buat bulan Agustus untuk kemerdekaan 17 Agustus tahun ini. Iya, dalam situasi juga kayak gini gitu, kita sanggup nggak ya? Kita kayaknya nggak bisa, ada PPKM, ada apa, kita mau ambil gimana? Tapi berjalannya waktu, saya buat arrange lagunya dulu sama Iki, ternyata jadi, dan dicoba vokal gaet sama Mas Nanda Persada ini, Tadinya vokal gaetnya. Terus saya bukan penyanyi padahal. iya, padahal Mas Nanda bukan penyanyi. caranya mau cari vokalis. Dia pernah penyanyi. Terus saya cari beberapa vokalis juga, sempat nyoba-nyoba juga. Kita coba untuk menyanyikan lagu ini. Ternyata ya mereka penyanyi, tapi menurut saya kurang menjiwai ya, kurang tepat, karena mesti tahu juga esensi sejarahnya dari video ini yang saya ciptakan untuk teman-teman juga, ciptain untuk mengingat keadaan saat ini yang pandemik ya, satu sama lain rata-rata keadaannya mungkin lagi prihatin, lagi semua dalam keadaan berjuang, sama-sama tahu kita justru itu apa yang harus kita hadapin, berarti kita perlu bersatu, kita harus saling mendukung, bukan saling terpecah. Maka itu kita akhirnya putuskan kayaknya benar momennya tepat, bukan hanya untuk 17 Agustus 2021, tapi ternyata hasilnya lagu ini bisa untuk kita pakai untuk saling mengingatkan dan bisa untuk kapan aja. Akhirnya kita putuskan penyanyinya Mas Nanda, karena Mas Nanda sudah lama kenal sama saya juga, dan keluarganya Mas Nanda juga sangat paham sejarah, dan Mas Nanda menyanyikan lagu ini, saya dan teman-teman melihat Mas Nanda sangat menjiwai ya Mas ya. Saya lihat Mas Nanda sampai berkaca-kaca, sampai menangis. Akhirnya kita pilih Mas Nanda, lalu kita putuskan untuk ya udah kita buat video klipnya. Video klip dan lagu ini saya ajak teman-teman yang terlibat untuk menyatakan bahwa lagu ini tidak kita jadikan komersial atau non komersial. Kita persembahkan hanya sumbangsih dari kita dan teman-teman untuk bangsa Indonesia, untuk kita semua. Dalam arti lagu ini milik kita semua juga, milik bangsa Indonesia, dan kita lakukan pengambilan gambar video klip dengan apa adanya, dengan segala keterbatasan, Ya. dengan tidak ada budget dan waktu yang sangat mepet, yaitu tanggal 15 Agustus dan 16. dan 16 Agustus. Yang kita lihat sendiri tanggal 17-nya adalah sudah waktu perayaan 17 Agustus kemerdekaan. Akhirnya dalam waktu singkat saya mesti tanya ke tempat-tempat mana aja yang bisa kita diperbolehkan untuk ambil gambar gitu. Ada beberapa tempat yang
oh udah clear, tidak diizinkan karena udah ada acara ini, akan ada persiapan, udah mesti ada clear buat ini. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kemudahan, dibantu sama lokasi-lokasi itu, termasuk Universitas Bung Karno, termasuk Gelora Bung Karno, Monas, dan Museum Satria Mandala dan DPR, MPR, DPD RI. Nah, kenapa bisa di situ? Saya sendiri sejujurnya dan teman-teman juga nggak tahu ya. Berjalan begitu aja seperti diarahkan sama yang Maha Kuasa, dipermudah, dan memang kita lihat juga, mengerti juga DPR tanggal 16 kita syuting, udah sedang ada gladi resik untuk acara 17 Agustus. Ada gladi resik, berarti ada presiden, sedang gladi resik dan lain-lain. Kita juga harus menunggu. Akhirnya juga mendapatkan kesempatan. Saya berterima kasih untuk yang mengizinkan kita ngambil gambar, ngambil syuting di situ. Begitu juga GBK yang kita tahu sendiri, teman-teman tahu juga bahwa lapangan GBK itu sedang dalam perbaikan dan lain sebagainya. Tapi karena mereka semua juga tahu ini adalah lagu untuk yang tadi saya cerita, untuk kepentingan bersama, saling mengingatkan, akhirnya kita diizinkan untuk pengambilan gambar. Saya berterima kasih juga, teman-teman kita semua berterima kasih untuk Gelora Bung Karno, Pak Adi sebagai direktur utamanya ya. Saya berterima kasih telah diizinkan. Begitu juga kenapa saya ngambil gambar di Universitas Bung Karno, karena ada patungnya Bung Karno ya. Tapi nggak kalah penting, saya memang nggak tahu kenapa diarahkan ke Museum Satria Mandala. Di Museum Satria Mandala itu banyak yang bertanya, teman-teman artis juga semua bertanya. Sampai teman-teman semua juga bertanya, kenapa Mas Didi kok ke Museum Satria Mandala? Saya pun nggak tahu, kita berjalan begitu aja ya. Tapi saya harus cerita jujur, mungkin ini maunya Allah ya, untuk kita mengambil gambar situ ternyata. Dan Mas Nanda juga kenapa terlihat ada adegan dia bersimpuh. Jadi disitulah Satria Mandala yang sejarahnya adalah itu Wisma Yaso. Wisma Yaso itu adalah bagi saya tempat yang sakral. Kenapa sakral? Karena disitulah presiden pertama kita, proklamator kita, bisa dibilang bapak bangsa kita semua, bapak kita semua, bukan hanya kakek saya, tapi kita semua adalah sama satu terah Indonesia yang air hayatnya ada di dalam situ, di Wisma Yaso atau Museum Satria Mandala, yang menurut saya dia dibunuh di situ. Gitu. Makanya saya ambil gambar di situ dan ya semoga itu nyampe ya, kan jadi sejarah buat kita semua, supaya tahu seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjutnya tentang kenapa saya bilang statement seperti itu, mungkin bisa nanti teman-teman wartawan lebih pastinya tanyakan kepada yang lebih ahli tentang sejarah. Kalau saya hanya sekedar tahu dari keluarga dan saya mempelajari juga sejarah
disitulah masa-masa tersulit bapak bangsa kita, masa-masa dibunuhnya bapak bangsa kita, proklamator kita yang memperjuangkan terah Indonesia kita semua. Itu teman-teman untuk lokasi itu kenapa saya ambil. Yang terakhir, Monas. Kenapa kita ambil Monas menjadi shot terakhir? Shot terakhir maksudnya adalah disitulah monumen nasional yang kita maksud memberikan contoh semangat untuk kita semua, buat semua musisi-musisi mau kalangan manapun yang sedang menghadapi kesulitan, yang sedang menghadapi kesusahan, menghadapi berjuang dalam COVID. Jadi pejuang COVID bagi saya bukan hanya pejuang yang sedang menghadapi sakit COVID, tapi orang-orang yang sehat tetap adalah pejuang COVID karena menghadapi ekonomi yang agak jadi bermasalah bagi kita semua. Jadi Monas menggambarkan api, menggambarkan monumen nasional semangat yang tetap kita sama-sama harus berapi-api. Semoga video dan lagu dan lirik yang kita buat sama teman-teman bisa dihayati sama teman-teman, bisa dihayati sama semua orang, bukan hanya sekedar membuat mencari pengakuan, cari nama atau apa, tapi memang ya kita tidak show off, kita hanya memberikan sumbangsi dan saya bisa bilang ada, kita lihat di situ tulisannya various artist. Kadang ada pilihan lain tulisannya, tapi saya lihat di situ kan ya tidak hanya seniman aja, tapi banyak juga ada orang-orang yang terlibat di situ. Itu orang-orang yang mendukung, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mau ikut serta memberikan sumbangsi juga ke bangsa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang ikut serta di dalam video. Dan mohon maaf juga, banyak juga yang nggak masuk, padahal mereka kirim videonya ke kita karena telat waktunya dan kita harus proses editing segala macam. Saya ucapkan mohon maaf yang tidak masuk videonya, tapi saya ucapkan terima kasih juga walaupun tidak masuk, tapi mereka mau mengerti dan paham akan maksud dari video dan lagu Terah Indonesia Raya, untuk Indonesia Raya, Terah untuk Indonesia Raya. Oke, semoga itu dari saya. Kenapa pertanyaan tadi bisa jadi bermanfaat juga, bisa dapat lebih dimengerti lagi buat bridging apa sih maksudnya, makanya saya kasih statement itu.